Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel YouTube Uma Aulia. Di video kali ini, aku akan berbagi pengalaman aku dalam menyapih anakku Aulia setahun lalu. So, pantengin videonya terus sampai akhir ya. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk terus dukung channel Uma Aulia dengan cara like, komen, share, dan subscribe ya, supaya Uma Aulia semakin semangat upload videonya. Terima kasih semua. Buat aku pribadi, mengasihi adalah proses yang Masya Allah luar biasa nikmat yang Allah berikan buat seluruh ibu di dunia. Mungkin yang lagi mengasihi sekarang udah kenal lah ya, merasakan gimana proses bonding dan chemistry antara ibu dan anak itu dibangun saat kita mengasihi anak, dari ibu ke anak maupun anak ke ibunya. Karena kan dengan mengasihi itu si ibu bisa deket sama anak, sentuh, belai, ngerasain duh ini anak aku nih ya yang kemarin baru lahir gitu, tau-tau udah gede aja gitu. Terus anak pun juga bisa ngerasain ibunya, kehadiran ibunya, kasih sayang ibunya dari proses mengasihi itu. Nah, proses itu kan dilakukan selama 2 tahun ya, yang bukan waktu sebentar ya. Jadi mungkin untuk beberapa orang termasuk aku ya, yang orangnya melankolis, mungkin agak berat ya ngelepasnya, karena biasanya bareng-bareng sama-sama dia butuh banget kita gitu kan, buat dia minum, makan kan dari situ ya waktu masih kecil. Terus tiba-tiba harus pisah gitu kan. Anak pun begitu, ibu anak pun begitu, momi sama ngerasain hal yang takut gitu, kehilangan gitu. Padahal nggak semenyeramkan itu kan proses menyapihnya gitu. Nah, buat semua Uma yang sedang dalam proses menyapih, yang pertama harus dilakukan adalah membulatkan niat, menguatkan tekad, niatkan karena Allah, karena ini semua adalah perintah dari Allah. Kita kan menyusui selama 2 tahun ya. Setelah itu udah nggak disusuin lagi gitu. Pertama, kuatkan niat. Yang kedua, berusaha ikhlas. Waktu itu aku sih biar agak-agak lebih tenang dan ikhlas gitu ya, aku cari baca-baca gitu mengenai kenapa sih harus 2 tahun, apa sih penyebabnya gitu, kenapa harus sampai 2 tahun, kenapa nggak lebih kayak gitu. Itu bisa dicari di website atau di dalam tafsir Al-Quran mengenai menyapih ya, ada, nanti bisa dicari sama mami semua di rumah. Nah, untuk menyapih sendiri itu ada banyak caranya ya, tergantung kenyamanan ibu, dan setiap orang tua punya pilihannya masing-masing. Jadi aku khususnya ngasih tips ini hanya untuk sebagai referensi aja buat para ibu yang sedang menyapih gitu. Nah, untuk yang waktu aku setahun lalu tuh yang paling populer tuh menyapih dengan cinta, ada tahu menyapih dengan cara tradisional. Kalau cara tradisional tuh kan kayak dikasih pahit-pahit gitu, kita minum broto wali, ibunya minum yang pahit-pahit biar asinya pahit katanya gitu. Terus atau dikasih balsem, dikasih minyak kayak putih-putihnya, terus dikasih yang pahit-pahit lah biar si anaknya tuh nolak gitu buat mimi gitu. Atau berakting ya ibunya pakai betadine, pura-pura sakit kayak gitu. Gitu sih biar anaknya takut. Cuman
Kebanyakan katanya itu tuh bikin luka ya di hati anak, karena kenapa sih gitu, ngerasa nggak dijelasin aja gitu, cuman karena sakit atau pura-pura, kan itu juga sama aja bohong gitu ya ke anak kayak gitu. Nah, untuk yang pertama tadi, menyapi dengan cinta, itu emang cukup lama juga ya prosesnya, karena harus perlu komunikasi sama anaknya, terus persiapan yang cukup juga ke anaknya gitu. Nah, di sini aku mau kasih tips dalam menyapih anak dengan cinta. Seperti yang aku sebutkan tadi, menyapih dengan cinta ini memang butuh proses pendekatan, komunikasi, pengertian, kesabaran dari ibu dan anaknya. Tapi proses ini menurut para ahli itu membuat anak lebih nyaman dan minim luka di hatinya gitu, karena kita memberikan pengertian sejelas mungkin kenapa sih dia harus berhenti minum ASI di umurnya yang sudah 2 tahun ini gitu. Jangan salah ya umat semua, ternyata anak kecil itu udah ngerti, dia punya perasaan juga sama kayak kita kayak gitu. Jadi jangan dikira karena habis kecil ngerti apa sih, udah aja lah cara simpel gitu kan. Ternyata itu malah bikin luka buat si anak gitu menurut para ahli. Nah, dari situlah aku memutuskan untuk menyapih Aulia waktu itu dengan proses menyapi dengan cinta ini. Nah, aku mau kasih 5 tips buat Uma semua sebagai pegangan aja buat menyapi dengan cinta ini. Yuk kita simak. Tips yang pertama. Tips yang pertama, kita perlu membahasakan ke anak. Bahasa kerennya itu sounding ya, mungkin yang sekarang lagi populer. Kita sounding ke anak dari dia umur, kalau aku kemarin sebelum dia 2 tahun, sekitar umur 18 bulan udah mulai disonding bahwa nanti Aul kalau udah 2 tahun udah nggak mimik lagi ya sayang, udah gede, udah tidak mimik lagi gitu bilangnya. Jadi sering-sering ngasih tahu ke anak bahwa nanti tuh udah gede, udah nggak mimik lagi kayak gitu. Yang kedua, untuk tips yang kedua, aku pakai cara senyamannya anak aku. Waktu umur Aul sekitar 1 tahun lebih gitu, dia lagi senangnya nyanyi ya, seneng nyanyi lagu-lagu anak-anak kayak gitu, kayak Twinkle Twinkle. Nah, akhirnya aku memutuskan untuk buat lagu perpisahan untuk mimiknya. Dulu itu aku bikin lagunya pakai lagu Twinkle Twinkle Little Star, cuman diganti liriknya jadi kayak bye bye Mimi, bye 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 gitu. Nadanya tuh kayak gitu. Terus liriknya Aul tidak memek lagi karena Aul sudah besar, kayak gitu-gitu. Nadanya diganti aja. Bukan nadanya, liriknya diganti gitu. Jadi si anak pun happy gitu, sambil happy dikasih taunya, nggak kayak yang apa nih kok aku dikasih tahu. Soalnya kan kalau masih anak itu rentang fokusnya masih pendek ya, jadi kalau kita kasih tahu pakai cara formal itu mungkin agak kurang dapat gitu buat dia gitu. Nah, untuk mami semua di rumah, Uma semua di rumah bisa pakai cara lain atau yang disesuaikan dengan kondisi anak saat itu. Biar tujuannya sih bikin lagu perpisahan itu biar happy aja anaknya, sambil kita sounding, sambil kita kasih lagu kan happy gitu kan. Nah, nyanyiinnya juga biasanya aku lakuin berulang gitu, kayak misalnya
dia mau tidur sambil mimi pun masih aku nyanyiin itu gitu, biar kerekam gitu di memori dia bahwa oh nanti aku kalau udah besar nggak mimi lagi gitu, nanti tuh bakal bye-bye meme. Sampai pernah di beberapa waktu dia udah mulai sekitar mau 2 tahun ya, sekitar 18 lebih lah, si anak itu udah mulai ngerti kan kata jangan kayak gitu-gitu. Pas dengar kata tidak, terus dia tidak mimi, dia kayak kenapa gitu, kayak kenapa gitu-gitulah mukanya tuh, kayak kenapa gitu. Berarti kan itu tanda berarti dia udah ngerti dong ya kan. Nah, gitu. Tips yang ketiga. Untuk tips yang ketiga, kita Uma sudah mulai mengurangi intensitas menyusui dengan si kecil, terutama di bulan-bulan terakhir menjelang 2 tahun. Nah, kita bisa alihkan anak ketika dia minta mimi, kayak dengan ajak dia main atau melakukan hal lain sampai si kecil tuh ya anak kita ngerasa lupa gitu, sampai dia lupa gitu. Tapi dengan catatan jangan sampai anaknya dehidrasi juga gitu. Tetap kasih si anak pengganti dari ASI-nya, tetap kasih minum gitu. Tips yang keempat. Untuk tips yang keempat, kita bisa mulai mengenalkan minuman pengganti ASI, atau kayak misalnya susu formula atau susu kotak gitu di bulan-bulan terakhir menjelang anak usia 2 tahun. Soalnya kan mungkin Uma bisa lihat di susu kotak kayak Frisian Flag atau yang lain tuh tidak boleh diminum oleh anak di bawah 1 tahun. Nah, berarti kan 1 tahun ke atas udah bisa ya. Jadi kurang lebih menjelang 2 tahun lah. Aku kemarin udah mulai ngenalin Aulia sama susu kotak itu di umur dia 18 bulan. Sama aku waktu itu pakainya susu Greenfield ya, karena menurut aku itu lebih plain aja yang rasa vanilanya gitu dibanding yang lain-lain gitu. Terus kan nggak semua anak langsung cocok ya, bahkan ada teman aku yang beberapa produk susu itu dia langsung mencret gitu anaknya. Nah, kita sambil cari-cari aja kira-kira cocok apa nih, kan nanti kan setelah berhenti ASI si anak juga kan dikasih susu formula kan buat membantu gizinya gitu. Nah, selain dikenalin sama minuman pengganti ASI kayak susu kotak itu, kita juga akalin dengan makanan atau makanan atau buah-buahan gitu. Jadi si anak nggak kekurangan cairan, buah-buahannya ganti yang banyak mengandung air kayak semangka kayak gitu kan banyak ya airnya, atau jambu gitu. Dulu aku dikasih semangka hampir tiap hari ya, hampir tiap hari pokoknya sedia semangka gitu. Jadinya anaknya suka deh sampai sekarang. Terus makanannya juga yang berkuah gitu, kayak makanan banyakin sop-sopan kayak gitu deh. Nah, selain susu kotak, terus makanan yang berkuah dan buah-buahan, kita juga perlu memberikan anak air putih ya. Waktu itu aku beliin Aulia tuh botol yang lucu. Alhamdulillah. Buang tempat sampah ya. Nah, botol-botol lucu gitu kan, biar dia tiap mau mimi tuh langsung aku ini lucu banget nih, dia mau diminum kayak gitu. Jadi si anaknya pun langsung minum dengan senang hati karena gambarnya lucu-lucu gitu. Tips yang kelima. Nah, tips yang kelima itu dilakukannya di hari H, yaitu stok sabar yang banyak
terutama di malam hari, karena kan kebanyakan anak yang dikasih ASI itu kebanyakan saat mau tidur ya, kayak gitu. Jadi ya pasti rewel banget, udah jelas ya, waktu itu Aul juga sama rewel. Nah, di sini support system dari keluarga itu jadi boosting banget ya, boosting power gitu buat si ibu lebih kuat. Nah, selama rewel di malam hari itu, Uma bisa gendong anaknya, dipuk-pukin, dipeluk, buat anak senyaman mungkin biar dia lebih tenang, terus ibunya juga enggak terlalu pusing ya, karena anaknya rewel kayak gitu. Saling bonding aja gitu, peluk, ciumin, terus kasih pengertian ke anaknya bahwa sambil dikasih sounding sambil disonding ke anaknya bahwa kita melakukan ini untuk bentuk kita taat sama Allah sayang, kita taat sama Allah, makanya kita nggak mimi lagi kayak gitu. Terus nanti biar Allah sayang sama kita kayak gitu, kamu kuat, Uma juga kuat, kita jalaninnya sama-sama ya gitu, kayak gitu aja terus dengan nada lembut ke anak, jadi anak pun merasa nyaman. Nah, sebenarnya tantangannya itu justru setelah hari H itu, karena prosesnya hari H dia berhasil gitu ya, kayak Aul juga waktu itu berhasil. Terus di hari berikutnya kitanya harus konsisten sama apa yang udah kita terapin gitu, kayak kita udah nggak ngasih mimi lagi, udah stop mimi, jadi kita harus konsisten sama apa yang udah kita tekadkan dari awal. Makanya bulatkan tekad, kuatkan niat, support dari keluarga juga penting itu di hari-hari berikutnya, karena kalau sampai kebobolan lagi itu akan bikin anak bingung, kok kenapa ya kok malah dikasih, aku berarti nangis aja biar dikasih sama Uma mimi lagi gitu. Jadi jangan sampai kebobolan gitu. Nah, sekian tips menyapi dengan cinta ala Uma Aulia. Semoga bisa mengurangi kegalauan Uma semua yang sedang dalam proses menyapih atau yang akan melalui proses menyapih. Semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan. Jangan lupa untuk selalu berdoa sama Allah, karena semua yang dilaluin ini kan atas kehendaknya Allah. Yang punya hati Uma, yang punya hati anak Uma itu Allah. Jadi selalu berdoa sama Allah gitu, minta kekuatan. Ya. Oke, selamat menyapi buat Uma semua. Kalian luar biasa. Semangat. Sekian video dari Uma Aulia, semoga bermanfaat. Ambil baiknya, buang jeleknya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.